Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahmiza selaku dosen pengampu dan Mas Jailani selaku asisten dosen mekatronika yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan progres report proyek akhir praktikum mekatronika yaitu work following bagian hardware. Next. Selanjutnya kami akan memperkenalkan tim kami, yaitu Ahmad Iqbal Baihaqi selaku ketua, kemudian ada Karisa Smita Putri selaku sekretaris, Indra Putra Alfianto selaku programmer, Prasetya Budi Utomo selaku tim support, Gibran Nabil Sentana selaku mekanis, dan Teguh Suprayogi sebagai tim elektronis. Selanjutnya untuk pencapaian target akan dibahas oleh ketua kami yaitu Ahmad Iqbal Baihaqi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target yang telah diselesaikan. Bahwa untuk sampai saat ini, target yang sudah dicapai ialah 100%, di mana kami telah menyelesaikan semua rangkaian tahapan untuk pembuatan robot, dari mulai adanya desain elektronis, programmer, dan juga mekanis. Dari hasil apa yang telah kami capai, kami mendapatkan juara 1 dalam hasil pertandingan, dan saat ini kami terus melakukan evaluasi berdasarkan apa yang telah kami lakukan. Lanjut. Kemudian untuk template project sendiri sudah kami laksanakan semuanya, mulai dari menyusun komponen yang dibutuhkan hingga membuat program mekanis dan juga uji trial dan juga pertandingan terakhir, kemudian menyelesaikan laporan terakhir. Lanjut. Baik, untuk desain mekanis akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Gibran Nabil Sentang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Iqbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanis dari project robot kami. Nah, untuk desain wall follower kami ini dibuat dengan software SolidWorks dan memiliki sangat minimalis desainnya dengan ukuran panjang 25 cm dan lebarnya 16 cm dan tingginya adalah 5 cm. Robot tersebut dibuat dengan metode atau desain puzzle dan juga spacer sebagai kerangka penguatnya. Selanjutnya untuk komponen terdapat 3 buah sensor pada sisi depan untuk membaca jarak. Kemudian di bagian belakang terdapat 2 roda yang dilengkapi dengan Balchester di bagian depan. Nah, ini pada sisi kanan merupakan desain atau capture robot kami dari berbagai sisi. Nah, selanjutnya setelah proses desain selesai, selanjutnya adalah proses cutting akrilik, di mana akrilik ini yang digunakan sebagai bahan kerangka robot follower memiliki ketebalan 3 mm atau 0,3 cm. Dengan ketebalan tersebut, kerangka robot menjadi lebih kokoh dan meminimalisir kerusakan. Nah, selanjutnya desain yang sudah dibuat kemudian dicetak dengan mesin akrilik atau mesin laser cutting. Pada proses tersebut, akrilik akan di-cutting sesuai dengan desain yang sudah dibuat dan diinput di program dan penggunaan laser cutting akan mendapatkan hasil kerapian yang maksimal. Nah, pada sisi kanan terlihat adalah proses cutting akrilik dan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya setelah proses cutting selesai, yaitu proses perakitan, di mana pada proses ini seluruh komponen dan juga bahan akrilik dijadikan menjadi satu sehingga menjadi bentuk robot yang sudah sesuai dengan desainnya, itu seperti pada gambar di sisi kanan. Nah, selanjutnya adalah proses elektronis akan disampaikan oleh Mas Yogi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk progres elektronis, di samping ini adalah gambar terkait skematik dari driver habits dan juga driver habis untuk driver motor tersebut. Samping adalah terdapat komponen output operator dan juga transistor untuk sebagai pengatur motor. Transistor yang kami gunakan adalah tipe IRF 9630 dan pasangannya 630. Nah, di gambar kanan ini adalah layout dari driver motor yang kami buat. Berikut adalah gambar driver habis yang dibuat. Jadi driver habis ini digunakan untuk drive dari motor yang kami buat untuk perintah maju, mundur, forward, reverse, dan juga untuk
membelokkan nantinya robot tersebut. Next. Selanjutnya adalah mainboard. Mainboard ini kami menggunakan komponen utama yaitu SP8266 untuk mengatur semua pergerakan dari perintah robot yang kami buat. Berikut adalah skematik. Terdapat bagian 3 sensor ultrasonik yang nantinya sebagai input, dan juga inputan akan dibaca oleh SP8266. Selanjutnya dari SP2866 nantinya akan disampaikan kepada driver untuk keluaran motor berupa aktuator berupa motor DC. Untuk supply dari mainboard ini nantinya kami menggunakan voltage regulator yaitu MP1584 yang mampu menghandle arus sampai 3 ampere. Next. Nah, berikut inilah gambar hasil jadi mainboard utama kami. Ada seperti gambar di atas, ada ESP8266, terus ada voltage regulator, dan juga untuk komponen in-out kami menggunakan konektor JXT EXA ukuran 2,54. Next. Selanjutnya untuk program akan disampaikan Mas Indra. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Izin menyampaikan dari divisi programmer terkait dengan penjelasan program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu program include liquid crystal.h itu digunakan untuk mengimpor library atau pustaka yang digunakan untuk mengendalikan LCD pada robot ini. Kemudian ada di bawahnya ada liquid crystal, itu untuk menginisialisasi objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran layarnya 16x2. Kemudian di bawahnya terdapat program untuk mendefinisikan pin D4, D3, D6, D5, RX, dan TX, yaitu sebagai trigger dan echo sensor ultrasonik yang digunakan. Kemudian di bawahnya terdapat long echo time dan float distance dan double out PID. Dan yang pertama, long echo time digunakan untuk menyimpan waktu echo. Kemudian yang kedua ada echo time underscore F, itu digunakan untuk menyimpan waktu echo dari sensor depan. Jadi tanda F ini sendiri untuk memudahkan antara sensor samping dan juga sensor depan. Kemudian di baris bawahnya atau bagian setelah itu ada define left motor dan juga define right motor. Itu digunakan untuk mendefinisikan pin D7 dan juga D8 yang digunakan sebagai pin motor kiri dan juga motor kanan pada robot. Kemudian ada bagian untuk pengaturan PID. Yang pertama ada INT SP atau set point. Di sini kami menggunakan set point jarak yang diinginkan yaitu sebesar 15. Kemudian ada double error, sum error, dan last error. Itu digunakan untuk menyimpan kesalahan pada PID. Kemudian yang ketiga ada delta error, itu digunakan sebagai penyimpan atau menyimpan perubahan pada kesalahan yang ada. Kemudian ada double base PWM, itu kami menggunakan base PWM-nya 90, di mana ini digunakan sebagai nilai PWM dasar pada robot atau motor yang digunakan. Kemudian ada parameter PID, yang pertama ada KP, di sini menggunakan 11, KI 0, KD 9, TS 1, dan yaitu setelah itu ada double P, P, I, dan juga D, itu digunakan sebagai komponen P proporsional, I integral, dan juga D derivatif pada PID. Kemudian pada baris terakhir terdapat double left mode dan juga double right mode, itu digunakan untuk mendefinisikan PWM untuk motor kiri dan juga motor kanan. Bagian selanjutnya yaitu bagian untuk menentukan batas kecepatan menggunakan double kecepatan underscore max. Yang pertama ada kecepatan maksimum yaitu 200 dan kecepatan minimum yaitu 100. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk setup.
Yang pertama ada LCD init, itu digunakan sebagai inisialisasi LCD, kemudian ada LCD backlight, itu untuk mengaktifkan dari backlight LCD itu sendiri. Selanjutnya serial begin digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 1600. Kemudian ada pin mode, itu digunakan untuk mengatur pin-pin pada ESP8266 sebagai penggunaan trigger dan juga echo pada sensor ultrasonik, yaitu sebagai output dan juga input, di mana trigger sebagai output dan echo sebagai input. Kemudian juga terdapat pendefinisian pin mode pada motor, yaitu digunakan sebagai output semua. Selanjutnya ada program untuk menampilkan teks pada LCD, di mana di program ini akan menentukan atau menampilkan tulisan yang pertama wall follower, kemudian Hectobot, yaitu nama robot kami sendiri, kemudian ada PID controller, kemudian ada Hectobot lagi, dan kemudian ada LED clear digunakan untuk membersihkan layar pada LCD. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai KP, KI, dan KD atau PID di LCD. Kemudian terdapat hasil dari pembacaan KP, KI, dan KD dari PID tersebut. Next. Nah, ini tadi bagian pendefinisian atau penampilan KP, KI, dan juga KD pada program ini. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi perulangan atau void loop, dimulai dari bagian sensor depan, yaitu digunakan untuk mengukur jarak dengan sensor depan dan juga mengukur jarak dengan sensor samping. Nah, di sini digunakan untuk mengukur sejauh apa atau seberapa jaraknya sensor ultrasonik atau yang dipasang pada robot kepada wall di samping atau di depan robot. Kemudian ada bagian logika. Yang pertama ada if distance. Jika jarak depan kurang dari atau sama dengan 20 cm, maka robot akan belok kiri. Di sini di bawahnya ada analog write. Kemudian else if. Yang kedua atau logika kedua yaitu yang berbunyi atau berlogika jika jarak samping lebih dari atau sama dengan 16 cm, maka robot akan belok kanan. Dan kemudian motor akan mengaktifkan motor kiri dengan kecepatan 100 dan motor kanan dengan kecepatan 50. Selanjutnya yaitu logika ketiga atau terakhir, di mana logika ketiga yaitu mengaktifkan motor kanan dengan PWM 50. Jika jarak samping kurang dari atau sama dengan 17 cm, maka akan belok kanan, di mana motor kiri akan aktif dengan PWM 80 dan motor kanan akan aktif dengan PWM 130. Nah, selanjutnya yaitu bagian untuk menghitung PID yang digunakan, di mana dimulai dari error sama dengan SP kurangi distance atau set point kurangi jarak yang digunakan untuk menghitung kesalahan. Kemudian ada delta error sama dengan error kurangi less error, digunakan untuk menghitung perubahan kesalahan. Selanjutnya ada sum error untuk menambahkan kesalahan ke total kesalahan. Selanjutnya ada P sama dengan KP dikali error, di mana menghitung komponen proporsional. Di bawahnya ada menghitung komponen integral, di bawahnya ada menghitung komponen derivatif, dan last error sama dengan error itu digunakan sebagai menyimpan kesalahan saat ini dengan kesalahan yang ada sebelumnya. Dan terakhir ada out PID sama dengan P tambah I tambah D, digunakan untuk menghitung output dari PID yang digunakan. Selanjutnya yaitu bagian penghitungan PWM untuk motor, di mana kecepatan motor kanan atau right move sama dengan base PWM kurangi out PID. Kemudian kecepatan motor kiri yaitu left move sama dengan base PWM tambah out PID. Selanjutnya ada pembatasan kecepatan motor yang digunakan sebagai atau menggunakan logika. Yang pertama ada if left move lebih besar daripada kecepatan maksimal, maka kecepatan motor kiri sama dengan kecepatan maksimal. Kedua, left move lebih kecil daripada kecepatan minimal, maka kecepatan motor kiri akan berkecepatan minimal. Kemudian logika ketiga yaitu ketika kecepatan motor kanan lebih besar daripada kecepatan motor
kecepatan maksimal, maka kecepatan motor kanan akan sama dengan kecepatan maksimal. Logika terakhir yaitu ketika kecepatan motor kanan lebih kecil daripada kecepatan minimum, maka kecepatan motor kanan akan sama dengan kecepatan minimum. Selanjutnya ada pengaturan PWM motor di mana menggunakan analog brake, yaitu left motor dan left mo, kemudian analog brake, track motor, dan juga rake. Selanjutnya ada penampilan jarak di LCD, di mana akan menampilkan hasil pembacaan dari sensor tersebut. Kemudian terakhir ada delay untuk menunggu selama 50 milisecond sebelum loop berbitnya digunakan atau berjalan. Next. Nah, di sini merupakan program untuk pengaturan sensor atau sensor ultrasonik yang digunakan, di mana yang kiri ini digunakan untuk sensor depan, kemudian yang kanan digunakan untuk sensor samping. Untuk sensor depan itu sendiri, yang pertama ada pendefinisian digital rate, trig pin sampai dengan high itu mengirimkan sinyal trigger ke pin trig dengan tegangan tinggi. Kemudian ada delay microsecond sebesar 10, itu menunggu selama 10 mikrosecond agar sinyal trigger dapat diterima oleh sensor. Kemudian ada digital rate, itu akan menghentikan sinyal trigger dengan mengembalikan tegangan ke rendah. Kemudian ada long echo time, sama dengan pulse in, itu digunakan untuk mengukur durasi pulse echo pada pin echo pin yang bernilai tinggi dan menyimpannya di echo time underscore f atau sensor depan. Kemudian ada distance underscore f sama dengan 0,001, itu digunakan untuk menghitung jarak berdasarkan waktu echo, kecepatan suara 340 milisecond, dan membaginya dengan 2 karena sinyal menempuh jaraknya bolak-balik. Kemudian ada serial print distance, itu untuk mencetak atau menghasilkan nilai jarak ke serial monitor. Kemudian ada serial print in, CM, itu digunakan untuk pencetakan tulisan satu atau satuan cm ke dalam serial monitor setelah nilai jarak. Kemudian ada logika yaitu if distance f lebih besar daripada 50, yaitu jika jarak yang terukur lebih dari 50 cm. Kemudian di bawahnya ada pembatasan nilai jarak menjadi 50 cm. Kemudian ada logika else di bawahnya, itu digunakan untuk menjaga nilai jarak agar tetap jika kurang dari atau sama dengan 50 cm. Yang terakhir ada return distance f, itu digunakan untuk mengembalikan nilai jarak yang telah dihitung. Yang penggunaan atau penjelasan program sensor samping ini kurang lebih sama dengan program sensor depan. Selanjutnya, next. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Iqbal. Terima kasih. Tetapi saudara bill of material sudah dibuat dan disusun, sehingga kami membuat bill of material itu adalah tambahan dari apa yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Fahmiyal. Berikut ini merupakan RAB yang telah dicanangkan dengan total pengeluaran dana sebesar Rp88.250 dengan penggunaan untuk elektronis dan juga mekanis. Selanjutnya, berikut merupakan link video yang telah kami unggah untuk bebot dan juga pengerjaan dari pertanian robot. Kemudian untuk penutupnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fahmizal dan juga bimbingan dari asisten dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester ini, sehingga kami dapat berprogres dengan baik. Oleh karena itu, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 1 semester ini kami masih banyak melakukan kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan robot line follower di software Webots X. Sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan untuk membuat simulasi Webots ini dapat
menggunakan floor sebagai lantai di mana akan ditempatkan komponen-komponen Webots. Next. Sebelumnya Webot sudah didesain 3D menggunakan software SolidWorks untuk mengimpor desain tersebut di Webots dapat dengan cara import 3D model, kemudian memasukkan file yang sudah dibuat dari SolidWorks dengan format VRML. Setelah file berhasil diimport, maka akan tertampil beberapa part dari desain tersebut. Namun belum terdefinisikan bagian-bagian partnya karena masih semua file itu berformat transform. Di sini terdapat penamaan seperti dev ban kiri, dev ban kanan yang mendefinisikan nama dari komponen-komponen yang ada di 3D model di Webots. Setelah itu semua file yang sudah dinamai kemudian akan diubah menjadi solid. Setelah file sudah diubah menjadi solid, maka akan menambahkan elemen robot yang difungsikan untuk menyatukan semua part robot menjadi satu atau menyatukan sebagai grup. Setelah robot dijadikan satu, langkah berikutnya yaitu membuat roda dapat berputar dan sensor dapat membaca. Untuk roda dapat berputar, dapat menambahkan joint access. Joint access ini berfungsi sebagai poros putar pada roda dan harus ditempatkan berada di tengah-tengah ban yang ada di robot tersebut. Untuk ballcasternya terdapat perbedaan sedikit dalam penempatannya, yaitu ballcaster terdapat dua poros lurus yang berbentuk plus karena bola tersebut menempel pada bodinya. Untuk sensornya itu terdapat 3, yaitu sensor kanan, tengah, dan kiri. Next. Di sini terdapat program yang digunakan untuk menyimulasikan robot line follower ini. Yang pertama yaitu ada include Webot robot, include Webot motor, include Webot distance sensor, dan include STDO. Fungsi ini yaitu berfungsi untuk menambahkan library dari masing-masing fungsinya, yaitu fungsi robot, fungsi motor, dan fungsi sensor. Kemudian mendefinisikan PWM kanan, kiri, kecepatan. Kemudian mendefinisikan nilai KP, KD, dan KI, di mana KP bernilai 5, KD bernilai 0,05, KI bernilai 0,02. Kemudian di sini terdapat perhitungan error, diantaranya itu PWM kiri dan PWM kanan. Kemudian terdapat WB device tag motor kiri dan motor kanan, ini berfungsi untuk mendefinisikan motor kiri dan motor kanan. Begitu juga dengan sensor, yaitu terdapat WB device tag sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Kemudian di sini ada perhitungannya, yaitu untuk pembacaannya error dengan nilai 980 dikurangi pembacaan sensor 1, pembacaan sensor 2, pembacaan sensor 3 dibagi 3. Next. Untuk simulasi Webots, titik poin Webot terukur 20 cm dari tembok kanan dan tembok kirinya juga. Dan berikut ada simulasi percobaan, yaitu untuk wall kanan dan wall kiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.